Universitas Lampung Program Studi Pendidikan Musik 2018. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Ridwan Barkawi ya Mas ya. Nah Mas Ridwan ini, panggilnya Mas Ridwan atau Mas Barkawi? Bebas Ya, oke, Mas Barkawi aja ya. Oke. Mas Barkawi ini adalah seorang pencipta lagu yang berasal dari Sidomulyo, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Oke, Mas, jadi pencipta lagu itu sejak kapan sih Mas? Kalau ininya ya, kalau pertama kali bikinnya itu udah dari kecil sebenarnya. Dari kecil. Tapi kalau dulu kan nggak bener-bener yang itu, jadi kayak belum bisa main musik tapi bikin lagu dulu malah gitu. Terus inspirasi nada-nadanya dapat dari mana? Nah itu dia tuh. Kalau inspirasi nada, mungkin kalau itu kayak ini ya, mungkin nggak bisa kita jelasin karena kan dia lebih ke kayak gimana kita punya pemikiran aja gitu, jadi kayak nggak ada yang jadi tolak ukurnya gitu, kecuali lirik ya. Nah tuh kalau liriknya? Nah kalau lirik yang pasti dari cerita, inspirasi lagunya gitu ya, dari cerita temen ada, dari kita berhayal tuh paling banyak sih itu sih kalau aku, sama dari cerita pribadi sih yang pasti gitu. Jadi apa jalannya cerita itu kita coba ditulis liriknya yang sesuai dengan cerita itu tadi gitu sih. Biasanya tentang apa tuh Mas yang paling sering dibuat? Tentang cinta atau tentang keluarga atau tentang apa? Yang paling sering pastinya tentang cinta, karena kan memang apa namanya, pasarnya Indonesia kan lebih ke situ. Terus yang keduanya juga memang kita kan market, jadi kayak mungkin kalau bikin lagu kan ada yang memang hanya khusus, kayak misalnya Opik nih, dia nggak mungkin bikin lagu cinta-cintaan, pasti lagu religi gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri, karena aku ngincernya market, jadi aku ngikutin si zaman aja yang lagi diminatin apa gitu. Dulu itu bisa termotivasi untuk menjadi seorang pencipta lagu itu gimana tuh? Awalnya sih nggak termotivasi bikin pencipta lagu, jadi pencipta lagu iseng, terus ngeband, terus kan kalau ngeband nggak mungkin dong bawain lagu orang terus gitu kan. Terus kita coba bikin gitu, harus punya karya sendiri karena kan kalau mau naik pasti pakai karya kita, nggak mungkin pakai karya orang lain. Terus karena ngeband susah naiknya ngeband itu susah naiknya gitu, akhirnya ternyata rezekinya nemuinya di bikin lagu itu gitu. Akhirnya ngebandnya agak berkurang, ya udah fokus ke situ. Kalau pernah nggak sih Mas pas ciptain lagu sulitnya tuh di mana gitu, ada nggak sih? Ada beberapa lagu ada yang kayak, jadi ada beberapa lagu yang memang nggak dibikin, kan lagu itu kan satu tema gitu ya. Nah ada yang memang temanya itu sebenarnya beda lagu, jadi lagu 1, 2, 3 nih, karena yang ini cuma ketemu intronya, ini ketemu songnya doang, ini ketemu rapnya doang. Nah ini ujung-ujungnya ini digabungin jadi satu gitu. Ini apa? Sebenarnya itu 3 lagu ya. 3 lagu harusnya karena ngalamin kesulitan, digabung-gabungin, akhirnya jadi juga gitu. Jadi dari 3 itu 1, sama tema sih yang pasti. Tema itu yang sulit. Apa sih gitu? Karena kan nggak bisa dipungkirin namanya lagu itu kan kayak cerita gitu kan. Kadang kan kita suka ngalamin kesulitan, harus cerita apa nih gitu kan. Terus marketnya kan di Indonesia ini kan beda-beda sekarang, musim Jawa lagu Jawa, musim dangdut, musim pop gitu. Nah mereka itu punya skema lirik yang beda-beda, bukan hanya skema musik ya, tapi liriknya juga pasti beda-beda. Nah itu tuh yang sulit. Terus biasanya yang diciptain tuh genre apa Mas? Awalnya cuma pop. Awalnya tiba-tiba ada salah satu artis pesen lagu dangdut, pas nggak punya uang juga ternyata. Akhirnya kayak terpancing gitu, gue bisa nggak nih bikin lagu dangdut gitu kan. Akhirnya dari satu lagu itu kelabasan apa aja sikat sekarang gitu. Waktu yang dibutuhin buat ciptain satu lagu itu kira-kira biasanya berapa lama Mas? Beda-beda. Yang paling lama itu ada yang, maksudnya proses bikinnya atau udah jadi musik lagunya gitu? Dari mulai cari tema, cari lirik, terus ada yang hitungannya berapa menit gitu, ada nggak nyampe sejaman gitu ada.
Dapat satu lagu full Dapat atau satu lagu full. Saya pernah bikin lagu 1 jam tuh 3 pernah. 3 lagu udah sama lirik plus nadanya ya? Bahkan yang waktu itu sempat jadi soundtrack di salah satu ya soundtrack film di bioskop waktu itu malah nggak bikin di rumah. Jadi begitu pas dapat hipnosis dari film itu kita baca, bikin di jalan sampai rumah udah jadi. Berarti itu salah satu lagu yang diciptain bukan dari pengalaman pribadi ya? Dari hipnosis, dari cerita film itu. Tapi ada juga yang lama, yang paling lama itu 6 bulan kayaknya. 6 bulan. 6 bulan satu lagu. Karena itu tadi baru ketemu satu lirik, bingung nih. Jadi kuncinya bikin lagu itu sebenarnya di mood. Jadi kalau moodnya nggak dapet, kita tinggalin dulu. Nanti sampai dapet lagi itu sampai 6 bulan pernah kayak gitu. Paling lama. Terus itu dari lagu yang udah diciptain itu genre apa aja mas? Melayu selama sampai detik ini sih masih hanya Melayu, lagu dangdut koplo itu Jawa, sama lagu pop. Itu aja sih selama ini mas ya. Karena memang pasarnya masih di situ juga. Udah berapa lagu yang diciptain mas? Banyak kalau banyak ya, ratusan. Banyak, ratusan. Tapi kan yang benar-benar bisa layak untuk didengar itu mungkin hanya puluhan lah gitu. Kalau yang dibawain artis ya lumayan, udah banyak belasan lah. Siapa aja artisnya mas? Nah, pasti udah artis nasional. Ada beberapa yang kayak religi itu all artis, ada Mahen, Bagasran, Wahyu Selo, terus Tipal Salsabila, sama Ikhlas Band, sama SMFL apa namanya lupa saya. Itu Dekalasmi. Terus kalau lagu Jawa ya baru Eti Asmara yang kemarin dibawain di MNC TV itu ya. Bener, yang kemarin. Lumayan juga itu yang di YouTube nontonnya udah banyak loh mas. Udah 200.000 iya. lebih. Kayaknya baru seminggu apa 2 mingguan lah. Belum ada 1 bulan. Kayaknya 2 minggu ya? Kalau nggak salah. Tapi udah banyak yang nonton. Udah 200.000 berapa gitu lupa. Sama satu lagi Maulana Adriansyah. Tapi ada juga artis yang penyanyi lokal ada. Sebelum jadi fokus ke pencipta lagu tuh ngapain mas? Apa cuma ngeband atau kerja apa gitu? 2000 berapa ya? Ya dulunya sih ini malah tukang ngangkut sound system. Jadi ngangkutin alat band gitu, ngangkutin alat band, jagain studio, terus nyoba-nyoba ngeband. Habis itu ngeband, awal mula jadi pencipta lagu itu karena jadi edisionalnya beberapa artis itu. Jadi begitu jadi edisionalnya, terus ikut lomba soundtrack film 2017 waktu itu. 2017 kebetulan menang gitu. Dan kebetulan filmnya juga film yang nasional, udah Dinda Kirana mereka di orang itu yang main. Jadi dari situ tuh baru kenal beberapa bapak ibu para produser itu. Akhirnya udah kerjasama jadi kayak jadi kerjaan aja sekarang. Berarti kalau dihitung dari awal itu sampai sekarang udah berapa tahun itu mas? 2012 sekarang 2022 10. Udah lama juga ya? 10 tahun. Lagu yang pertama diciptain itu dibawain sama siapa mas? Lagu yang pertama diciptainnya itu dibawa, maksudnya artis ya? Artis. Kalau artis yang pertama yaitu rombongannya Mahen, Mahen, Wahyu Selo itu kalau artis itu lagu religi. Kebetulan itu juga kan nggak sengaja juga dari teman ke teman gitu kan, akhirnya sampai ke arah sana juga gitu. Ya itu yang pertama 2000 berapa ya lupa sih, kontraknya itu 5 tahun kayaknya 2000 berapa ini udah selesai sih. 5 tahun sih kontraknya 5 tahun ya. Jadi relasi itu sangat penting ya mas? Sangat. Nggak sengaja juga waktu itu, jadi produsernya itu memang main ke sini, kebetulan dapat orang sini kan gitu. Akhirnya kenal-kenalan gitu, nyambung sampai sana juga. Kalau sebelumnya jadi pencipta lagu kan sempat ngeband tuh. Ngebandnya udah kemana aja mas? Kalau ngeband sama orang sini sih ya sebenarnya pengennya kita ke arah industri lah gitu ya, cuma pada waktu itu sempat mengalami itu, cuma
naik. Akhirnya balik lagi ke sini. Terus pribadi ikut sama Andika sih, sama Andika Kangen Band. Ya masih di sekitaran Pulau Jawa lah, di Bogor, di Jakarta, di Lampung juga sih. Dan dari situ sih, jadi kalau ngeband lebih ke pada waktu itu memang nggak naik, bukan nggak naik sih sebenarnya. Ada problem yang antara kita sama si pihak manajemen, jadi nggak berjalan. Akhirnya ya balik lagi ke sini. Dan akhirnya saya milih buat sendiri, edisional aja. Iya. Edisional. Bandnya masih ada mas sampai sekarang atau Bubar. Bubar. karena itu tadi atau karena Karena itu internal? tadi, terus kadang kan kita nggak bisa di band itu kan macam-macam kepala, macam-macam pemikiran, macam-macam pendapat. Jadi kita pengen naik, tapi kan ada sisi-sisi lain yang mungkin keluarga. Kebetulan kan teman-teman saya udah nikah semua, jadi mungkin kalau saya masih bujang bolak-balik Lampung Jakarta masih bebas. Kalau mereka kan sudah harus dituntut nyari nafkah, kerjaan segala macam. Toh ngeband juga kan nggak begitu kita ke Jakarta langsung dibayar juga, enggak kan gitu. Kalau nggak ada acara ya nggak mungkin dibayar juga gitu. Ya mungkin problem-problem yang kayak gitu tuh yang bikin nggak bisa jalan gitu. Usia juga sih sebenarnya, usia. Kalau mending lebih milih buat jadi player aja atau jadi songwriter? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau boleh milih. Karena kalau ditanyanya milihnya pasti milih di depan pada waktu itu, karena memang kan kita dari awal pengennya di depan. Cuma kalau untuk saat ini bukan songwriter ya, lebih tepatnya kayak milih di belakang layar sih. Apapun itu ya, nggak harus songwriter, kayak misalnya direct lagu atau direct vokal atau bikin instrumen punya orang gitu, atau ngundang artis juga gitu. Apa aja yang penting masih berbau musik, entertainment, IO ya. ya gas pokoknya. Habis. Selagi menghasilkan Selagi cuan. menghasilkan cuan. Iya. Karena bikin lagu kan nggak mungkin setiap hari diproduksi juga. Iya. Satu lagu butuh berapa bulan buat produksi totalnya. Cuma orang kan taunya bikin lagu 3 menit tuh gitu. Padahal kalau kalian pengen tahu bikin lagu itu, bikin musiknya aja gitu, itu bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan buat satu lagu itu. Iya. Padahal lagunya memang 3 menit. Tapi yang rekaman prosesnya itu yang buat mahal ya mas ya. Berbulan-bulan, bukan 3 menit itu bikin 3 menit, bikinnya 3 menit juga enggak, pasti berbulan-bulan. Itu sih. Nah kalau musiknya itu Mas Barkowi dari buatnya dari sendiri atau ada tim yang? Kalau sampai detik ini untuk aransemen masih percaya diri sendiri sih, belum pernah mempercayakan ke orang lain gitu. Yang pertama bukan nggak percaya, memang pengen ngasah aja gitu, karena kan mindset industri kan beda-beda ya. Ada yang menurut kita nggak bagus tiba-tiba naik, yang menurut kita bagus tiba-tiba ya tenggelam. Kita harus tahu selera pasar. Jadi kayak aku membaca selera pasar itu, jadi kayak belum mempercayain ke orang ya karena itu aja sih, bukan karena nggak percaya. Kalau yang lebih hebat mungkin banyak gitu. Cuma kita belum percaya. Berarti selama ini masih sendiri, ya? masih diurusin sendiri. Kalau biasanya instrumen yang dipakai itu apa aja mas untuk musiknya? Tergantung. Kalau yang dangdut pasti kendang, suling ya kita pakai. Dan itu kan kalau di pop aku ya makanya gitar, keyboard, drum, bass, mungkin kayak saxophone gitu. Itu pun juga kan nggak semuanya live. Iya. Ada yang benar-benar benar-benar dari software aja gitu. Cuma kan kembali lagi ke si artisnya. Kadang ada yang aransemennya dari aku tapi sampai sana di remake ulang gitu, dimainin live gitu. Mungkin studionya lebih mumpuni, lebih bagus gitu. Kalau kita kan masih abal-abal nih. Jadi kita bikin sampelnya aja gitu, mereka nanti yang remake ulang lagi. Proses dari mulai kita ciptain lagu sampai dinyanyiin, dibawain sama artis itu gimana sih mas? Sampai maksudnya nyampe ke produser ya, produser. Kalau yang Mahen itu dulu awalnya ada orang kesini gitu, tiba-tiba ngobrol,
kebetulan aku udah punya kontaknya gitu. Kita kontakkan, cuma nggak tahu kalau dia kesini. Terus aku dikasih nomor sama temanku cerita ke dia juga, akhirnya kita chattingan karena udah sama-sama tahu gitu, akhirnya kerjasama gitu. Terus kalau yang kayak Happy Asmara itu real, bener-bener dari pihak artisnya yang nelpon gitu, Mas ini dari Happy Asmara, bapaknya sih Pak Hendro, bilang Mas Barkawi pencipta lagu dari Lampung ya, katanya gitu, pesen lagu Jawa gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang udah 4 lagu sama 4 dia. lagu, tapi yang dirilis baru satu ya. Itu karena berarti prosesnya tunggu lama. 3 lagi. Tiga lagi. Enggak, Tunggu 7 3. semuanya. Oh 7 semuanya. Berarti 6 lagi yang belum dirilis. 6 lagi yang belum dirilis. Banyak ya? 3 lagi yang belum dikontrak, belum jadi maksudnya, belum iya. jadi. Berarti yang sudah dikontrak 4. Karena aku sama manajernya waktu itu kesepakatannya 7 lagu. Cuma pelan-pelan lah. Nggak mungkin kita mau bikin lagu langsung gitu kan. Udah berapa yang jadi, Mas? Udah 4. Udah 4. Yang 3 belum. Cuma belum rilis, yang rilis baru 1. Ya tunggu aja yang 6 lagi. Iya, tunggu aja di channel YouTube. Channel YouTube-nya. Beda-beda channelnya. Itu tentang apa aja, Mas? Apa tentang cinta semua ya? Cinta semua. Enggak, yang main religi. Yang Happy Asmara. Happy Asmara cinta. Cinta semua. Itu konyol sebenarnya. Jadi itu tadi namanya di musik ya, dulu kan bukan nggak terlalu ya, dengerin dangdut itu aduh gitu. Seorang yang biasa di band terus ke Dengerin dangdut kayak ternyata ya itu tadi rezeki, nggak ada yang tahu, malah di situ yang paling banyak ternyata peluangnya ya. peluangnya. Mungkin karena market saat ini kan itu market Pop dudes. Kalau yang sama Maulana Adriansyah lagu Ayah tentang ke orang tua gitu. Ada sih Maulana Adriansyah kan, tahu Ya. itu kalau itu dari temen, jadi temen nyari searching pencipta lagu dari Lampung gitu, nemuin YouTubeku kan, aku nyantumin nomor HP. Ya mungkin dari nomor HP itu dihubungin saya gitu. Ada beberapa yang memang benar-benar kita kenal artisnya, ngechat atau produsernya gitu. Sedih sih kalau ngikutin perjalanan sebelum di titik ini gitu ya, kita sempat di kayak ngechat nggak dibales gitu ya, sering ngalamin. Yang paling menyedihkan Dalam apa nih? Dalam perjalanan yang paling menyedihkan itu titik awalnya. Waktu itu kan lomba bikin lagu, jadi ini ceritanya atas sebenarnya. Yang paling menyedihkan yaitu waktu lomba itu, dulu soundtrack film ini ya, soundtrack film, nggak punya celana bagus, cuma punya uang 50.000. Terus pas di lokasi lombanya, pas mau main, celananya ini putus, apa namanya, kancingnya, sobek. Oh ya, copot. Jadi tak ikut pakai tali plastik kerupuk itu, kan kerupuk ada tali, beli kerupuk, tak ambil talinya, tak iketin, itu real. Jadi di atas panggung itu pakai celana yang diikat tali plastik. Waktu itu main apa, Mas? Main band. Enggak, maksudnya apa instrumennya? Main gitar. Itu di depan lagi ya? Di depan. Tapi ya alhamdulillah pulang-pulang ya bawa piala, bawa uang. Di balik kesulitan itu 2 hari itu. Bahkan pengumumannya itu aja jam 4 subuh, udah mau subuh, karena memang ribuan pesertanya. Iya. Jadi dibuat 2 hari. Ya alhamdulillah sih dapat juara 1. Kalau kesan lain yang sampai sekarang nggak bisa dilupain itu? Yang masih nggak bisa dilupain itu banyak sih sebenarnya. Yang masih nggak dilupain ya itu tadi salah satunya. Jadi kan kayak apa sih bikin lagu gitu loh, kayak kita kerjaannya mondar mandir gitu. Ada sih sama Kangen Band sama Andika gitu. Kalau ibarnya dulu nih gua kecil nih nyanyiin ku mohon kau mengerti gitu kan, bisa satu panggung jadi temen WA, masih baik nih chattingan sampai detik ini kan, masih sering. Jadi ya kayak gila ini orang yang gua tonton di TV nih gitu kan. Sekarang main bareng, ngobrol bareng, terus kayak Herli Putra, pemain FTV, SCTV juga kan. Dulu kita sering idolain dia, kalau SMP SMA kan masih bucin-bucinnya kan. Nonton di TV gitu. Tiba-tiba
ada satu lokasi syuting gitu ya, kayak ini orang yang gua tonton di TV gitu, sekarang bisa duduk ketemu, bareng ya bisa. dan ketemunya tuh bukan ketemu gua nonton lo gitu, kita kerja sama bareng gitu, gitu ya. Itu sih yang bikin kayak nggak nyangka aja dari Itu. yang dulunya cuman Usung solo usungin sound ya. jagain studio jadi jagain studio juga belum bisa main film, nonton doang gitu, ngeliatin orang. Terus gajinya itu waktu itu 500.000 sebulan, kadang 600, tergantung. Jadi per jamnya itu 5.000-nya punya saya. Oh, ya 15. biasanya 1 jam itu 20. kalau dulu masih 20 25 ya, ya. kalau sekarang udah 40.000, sekarang dulu masih 20. Jadi Di Sidomulyo loh ini ya. Sidomulyo. Bukan di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung mahal. Ya itu dari situ gajinya dikumpulin beli HP. Masih ingat nggak HP N73? Oppo ya. Belum mau ada Oppo belum ah. Oh iya belum ada, itu dulu masih Nokia. Nokia yang sini ada gitu, yang bisa bluetoothan lah Pak. Dulu masih Bluetooth ya. Bluetooth sama inframerah. Iya. Ya itu beli itu terus nonton video-video gitu. Cuma memang dari pertama bermain musik memang impiannya sudah untuk nyari rezeki, nyari uang, nyari rezeki, bukan untuk kayak gua dilihat keren atau gua pengen jalan gitu. Nggak pernah kepikir sih sebenarnya gitu. Alhamdulillahnya Allah ngasih rezeki yang lebih gitu. Sampai detik ini masih bikin. Ya mungkin Depi suatu saat bisa bawain lagu saya. Amin. Udah ditawarin loh. Waktunya agak susah kalau artis Iya. satu ini. Aduh, Bukan artis saya. Masih mahasiswi. masih wah. Mahasiswa. Iya. Sekarang masih garap lagu. Masih happy asmara masih 3 lagi. Berarti masih fokus di lagunya Happy ya. Nggak ada project YouTube juga. Terus sama siapa lagi? Sama ngurusin kontrak Maulana itu belum ada yang dikirim tuh. Terus sama ngurusin beberapa project YouTube ada 10 lagu. Ya sama happy juga 13 lagu lah bulan ini. Mudah-mudahan sih selesai semua. Karena kan suasana pandemi kayak gini kan kita nggak bisa kerja, Depi juga pasti agak susah kan kalau suasana COVID gini kan nggak ada event, nggak boleh kumpul-kumpul, jadi ya di rumah aja kerjain apa yang bisa dikerjain, ya itu apa yang ada di kantong ya habisin. Gitu deh. Nah, Mas, ada nggak motivasi untuk mereka yang udah ada nih lirik, maksudnya mereka ada bakat buat nyiptain lagu tapi mereka nggak tahu harus gimana gitu loh. Sebenarnya kalau dari saya pribadi bukan ke arah ngajarin ya, bukan ya, tapi kayak banyak sih saya nemuin orang bisa bikin lagu menurut gue udah bagus nih, menurut gue udah bagus, ya bagusnya di dalam sesi apa dulu gitu. Jadi kita nggak bisa pungkirin juga ya, industri kan punya standar masing-masing gitu. Ya lagu kayak gini bagi kita bagus nih, tapi di industri nggak diterima gitu. Jadi motivasi pertamanya ya kita harus pinter-pinter baca Indonesia ini masyarakatnya sukanya yang tren apa sih sekarang, harus bikin kayak gitu. Terus kuncinya lagu itu kalau menurut saya juga cuma 2 sih, notasi sama lirik. Kalau notasinya enak, liriknya enak ya pasti bisa naik. Terus kalau harus gimana, sekarang udah gampang banget kan, semua artis, semua label sudah mencantumkan nomor mereka di Instagram, di YouTube gitu kan. Ya walaupun ya bisa saya katakan kalau kalian nggak kenal juga mau ditelepon, di chat, kayaknya kalau dibalas itu udah keberuntungan lah gitu lah. Ya wajar ya, mungkin mereka sibuk nggak sempat balas telepon. Sebenarnya udah dipermudah, mungkin kalau bisa jadi di Instagram nge-tag gitu ya kan, bisa nge-tag si label atau artisnya, kita tag atau kita ambil nomor dari Instagram, atau bisa jadi DM gitu kan, bisa aja. Walaupun mungkin agak sulit, kadang nggak balas gitu ya, cuma kan ya kayak saya dulu kan gitu, pernah ngalamin gak dibalas gitu. Cuma bedanya dulu belum ada Instagram, jadi benar-benar dari teman ke teman aja gitu. Mudah-mudahan sih ada beberapa yang memang bisa dihubungin langsung dikasih gitu. Mungkin kalau bagus juga bisa lewat saya kok.
Kalau saya kan nggak terlalu harus nanya. Jadi kalau emang ada teman yang bagus, menurutku bagus, ya kita bantu buat bisa naik. Nggak lah, nggak harus kita pribadi. Ada kok lagunya yang dibawain Happy Asmara itu lagu temanku satu deh. Itu aku yang jualin di sana. Dua ya. Yang udah dikit ya. Yang udah dikit. Itu punya orang, bukan punya saya ada. Jadi nggak harus saya juga gitu. Kita kan namanya membantu ya, jalan orang. Nah mungkin ngobrol santai kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Mas ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Siap. Terima kasih atas sharingnya dan Sama-sama. motivasinya buat teman-teman yang pengen jadi pecinta lagu atau udah ciptain lagu tapi bingung mau gimana, Mau kemana? mau kemana, sama siapa. Nah, malam berbuat apa? Iya. Yolanda. Yang pasti buat di Lampung ya khususnya. Jadi ya yang pasti sekarang udah dipermudah dengan fasilitas, dengan adanya digital, YouTube, Joox, segala macam, TikTok ya yang lagi merajalela. Harusnya sih lebih semangat lagi, berkarya lebih baik lagi, dan yang pasti meningkatkan tolak ukur juga. Jadi itu tadi saya bilang, kadang kita udah punya lagu kata kita bagus gitu, harus bener-bener kayak ya dicobalah, maksudnya yang bagus tuh standar siapa gitu, kita harus ngikutin zaman juga gitu. Kalau untuk pemasaran udah gampang, jadi saya rasa semuanya udah lebih mudah, jadi jangan patah semangat sih, harus tetap rajin belajar juga, rajin belajar, berbaik hati, murah rezeki, berbagi kepada sesama, nanti jalannya mulus ya. Dan jangan lupa juga buat yang mau ngadain event bisa menghubungi Mas Barkawi. Mendengar bisa Ya. bisa banget, yang pesan lagu juga bisa. Oke, makasih ya Mas ya. Sama-sama deh. Sampai jumpa lagi teman-teman.